Wali Songo ini tipi. Kalimat Songo tidak ada dalam ajaran kita. Kalimat Songo itu bahasa Jawa, bukan ajaran. Tidak ada ajaran Songo. Songo itu kan bahasa Jawa. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kan 9. Bahasa Jawanya itu Songo. Mun madhuren na sanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video dari tetap dari Wahabi. Ini dari Wahabi. Nanti kita komentari videonya, kita sanggah apa yang salah gitu ya. Kalau sudah benar tidak kami sanggah, ya nggak mau sudah benar. Ini videonya. Bagaimana Wali Songo yang dikenal dapat mendatangkan hujan, menyembuhkan penyakit, bla bla bla. Wallahu a'lam, karena sanad Wali Songo ini tipi. Ini kan dibutakan oleh kebencian. Saking tidak maunya pada Wali Songo sampai mengatakan fiktif. Ya. Berarti Ustadz ini tidak pernah membaca sejarah babat tanah Jawa. Ya. Sejarah Islam masuk ke tanah Jawa. Makanya Ustadz ini terkurung dengan doktrin-doktrin dari ulama Wahabi sendiri. Karena orang-orang Wahabi didoktrin agar tidak membaca buku ataupun kitab yang dikarang oleh selain ulama mereka. Sehingga seperti inilah hasilnya. Ya. Seperti ini hasilnya. Kita semua tahu. Kita umat Islam semua tahu bahwasanya Islam sampai ke tanah Jawa, sampai ke Indonesia ini itu berkat jasa perjuangan dari Wali Songo ini. Mungkin ya, kalau Wali Songo tidak menyebarkan agama Islam ke Indonesia ini, mungkin yang ngomong ini pun, yang pidato ini pun juga belum tentu Islam sampai sekarang. Belum tentu. Kalau dikatakan Wali Songo efektif, ini kan dapat dari mana dia sejarahnya, kan begitu. Sementara kita umat Islam pada umumnya itu sama-sama tahu, termasuk ya banyak yang ikut ziarah Wali Songo, Wali 8, Wali 5. Bahkan saya sendiri pun alhamdulillah sudah 5 kali sampai pada wali-wali, ada yang di tanah Jawa, tapi tidak sampai 9, hanya 5 saja. Ada Sunan Ampel, Raden Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel, dikatakan fiktif. Makamnya masih ada, peninggalannya masih ada. Bahkan keturunan-keturunannya masih ada beliau itu. Dan kita tahu tahu adanya Wali Songo kan dari sejarah. Dan yang menulis sejarah mestinya orang yang menututi beliau, atau paling tidak keturunannya, atau paling tidak murid-muridnya. Muridnya Wali Songo, muridnya Wali Songo yang mencatat itu.
Makanya kalau ingin tahu sejarah Wali Songo Ustadz ya, baca sejarah Islam Tanah Jawa ya. Wong kalian itu terkungkung dengan doktrin dari ajaran Wahabi ya. Ini kurang baca, kurang referensi. Mari kita lanjutkan videonya. Wali Songo cerita yang tidak jelas. Nah, sampai gosong kayak gini ya. Sehingga kalau sudah gosong kayak gini, itu sudah ndak bisa berpikir jernih ini. Ini karena sudah error, otaknya error sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Bagaimana Islam itu nyampe ke Indonesia? Sedikit saya jelaskan sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Sedikit saja. Periode pertama kan Syekh Subakir yang membabat tanah Jawa ini. Kemudian fase kedua yaitu rombongannya Syekh Jumadil Gupro, termasuk Syekh Sayyid Ibrahim Asmorokondi yang makamnya ada di Tuban, yang di ada di sebelah pantai itu. Alhamdulillah saya sudah nyampe juga. Kemudian generasi ketiga itu adalah termasuk Sunan Ampel, Sunan Giri, ya yang Wali Songo itu adalah generasi yang ketiga. Itu. Ini jelas ya, murid-muridnya Wahabi juga membenci, artinya tidak mau sama Wali Songo. Kita lanjut. Pak, Ahlussunnah tidak mengakui Wali Songo, Pak. Maksudnya kalimat Songo tidak ada dalam ajaran kita. Ya iya tuh Tat, gimana kamu itu Tat? Remeh banjir mata tahu pidana. Songo itu kan bahasa Jawa. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kan 9. Bahasa Jawanya itu Songo. Mon Madura na sanga. Itulah. Bahasa Arabnya tis'ah. Maka Wali Songo ini kalau di bahasa Arab kan auliya illahi tis'ah. Wali 9, Wali Songo, beli sanga jan Madura nah. Di kitab Wali Songo yang tidak ada. Babu Wali Songo tidak ada. Ini pada lah. Pada tak berseri lah. Jadi ini orang-orang Wahabi kayak seperti ini ya. Pikirannya sudah tidak main lagi, sudah gosong. Sudah tidak bisa mencerna. Ya. Wali Songo itu bahasa Jawa. Ya. Kalau bahasa Arabnya auliya illahi at-tis'ati. Wali Songo. Kalau bahasa Indonesianya Wali Sanga. Bahasa Madura nah beli sanga. Nak nih ketretan orang-orang Wahabi lakon nih. Lanjut. Karena saya bilang tadi, siapapun bisa jadi wali. Tidak sembarang Ustaz. Waliullah itu orang-orang pilihan. Dan yang menjadi wali itu adalah orang yang ibadahnya ekstra Ustaz. Perlu riadoh, perlu usaha keras untuk mencapai derajat wali itu. Kalau cuman wali-wali biasa bisa Ustaz. Karena wali selain wali Allah itu banyak. Ada wali nikah. Kalau sampean punya anak perempuan mau kawin, mau nikah, maka kamu menjadi wali nikah. Kemudian kalau punya anak masih kecil, kemudian sekolah, maka dinamakan wali murid. Anaknya ada di pesantren, maka dinamakan wali santri. Ya gampang, mau jadi wali-wali itu pokoknya di anak ya jadi wali. Di anak sekolah ya jadi wali murid. Kan begitu. Di anak kawin itu jadi wali nikah. Tapi untuk mencapai derajat waliullah itu tidak semudah itu Ustaz. Wali tidak terbatas dan tidak tertutup. Iya.
waliullah itu banyak memang. Dan dikatakan wali 9, saya kembali lagi ya. Wali 9 itu wali yang di saat itu ada 9 orang yang menyebarkan agama Islam. Selain wali songo itu ada banyak, ada yang lain, karena wali itu wali ada yang wali yang tidak diketahui orang ya. Ini kan wali songo ini kan wali yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Karena ada wali yang memang oleh Allah sengaja tidak dirahasiakan oleh Allah, yang hingga yang lain tidak tahu. Ini walinya wali juga gitulah. Iya. Yang ngerti pas kayak ngertinya sama Wahabi kan orang Wahabi sendiri. Kalau selain Wahabi kan tidak begitu paham. Siapa yang memiliki kekuatan iman dan takwa itulah wali Allah. Beda seperti itu. Iya betul memang. Waliullah itu kuat imannya, takwanya kuat, tapi tidak semuanya orang. Tidak semudah itu. Perlu tirakat, perlu riyadah. Betul-betul menghadap Allah, tidak pengaruh dengan gemerlap duniawi. TV yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak punya rasa resah. Wali Allah adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, yang orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Artinya hanyalah Allah. Sehingga ada namanya wali majidub. Wali yang dikatakan secara pandangan kasat mata itu orang pada umumnya dibilang gila. Dibilang gila, padahal beliau itu bukan gila. Hilang ingatan bukan karena hal yang lain, tapi beliau itu hilang ingatan, tapi ingatnya cuma kepada Allah, tidak ingat pada yang lain. Sementara orang gila yang lain, namanya bukan majidub, tapi ya gila, majnun. Kalau orang gila yang bukan gila karena Allah, itu namanya majnun bahasa Arabnya. Tapi kalau orang yang gila kepada Allah, itu namanya majidub. Wali jadab ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang ini, dijauhkan oleh godaan-godaan Wahabi ya. Kita oleh Allah dicarikan orang yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.